7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah di tempat ini, suatu anugerah yang indah dari Tuhan untuk kita bisa datang menyembah Tuhan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita fokus menyembah Tuhan kita saja. Hanya Dia di tempat ini yang layak menerima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Dia begitu baik dalam hidup kita. Apapun boleh terjadi, tapi hanya Dia yang baik dan layak disembah. Haleluya Yesus. Terima kasih. Jesus, I worship you. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama, kita hormati hadirat Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh Yesus, Yesus, namamu indah Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Ku cinta Kau Tuhan, cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kami kagumi Kau Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, mari kagumi Dia. Katakan kau mencintainya. Yesus, Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Saat ini kita menyembah Allah yang hidup, amin. Segala sorak-sorai dan pujian sukacita hanya bagi Tuhan, bagi Dia. Saatnya kami berkumpul bersama.
Ibu Saudara silakan duduk. Di kesempatan yang indah ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Ferry. Beliau dulu berjemaah di MDC Surabaya, saat ini berjemaah di MDC Tulungagung. Kita akan mendengarkan kesaksian perjalanan iman beliau. Saya persilakan Pak Ferry. Shalom Bapak Ibu semua. Baru pertama kali saya berdiri di tempat ini Pak. Sepanjang hidup saya ya. Jadi sebenarnya waktu Pak Frid sampaikan ke saya bersaksi, bergumulan sebenarnya Pak. Cuman saya taat, harus taat untuk menyampaikan kemurahan Tuhan dan juga penyertaan Tuhan dalam hidup saya sampai saat ini. Mungkin saya perkenalkan dulu. Nama saya Ferry Widajanto, istri saya Alin. Saya mempunyai anak satu, udah baru masuk kuliah. Saya dari latar belakang keluarga yang tidak mampu. Ibu saya tukang jahit. Papa saya karyawan swasta di pabrik es waktu itu. Waktu kehidupan saya kecil, saya kuliah SD sampai SMP itu di Lumajang. Lalu SMA saya dikirim ke Probolinggo, saya sekolah di SMA Kamater di Probolinggo. Saya tinggal sama nenek. Nah, setelah itu saya lulus. Tapi waktu SMA kelas 3 sebelum lulus saya mencari pekerjaan, mencoba itu dapat, kalau Bapak Ibu di kota kecil itu ada bioskop, jadi tukang ngetokin karcis gitu. Jadi lumayan hasilnya untuk uang jajan gitu. Nah, setelah itu saya lulus SMA, waktu lulusan biasa anak-anak itu kan ngumpul di sekolah. Kalau saya enggak, jadi ada di gedung bioskop untuk stempel. Jadi saya nggak tahu lulus apa enggak. Cuman saya dikasih tahu teman-teman, kamu lulus. Oh ya puji Tuhan lulus. Tapi yang nggak enaknya adalah teman-teman biasa nanya, Fer, kamu setelah lulus SMA kemana? Anak-anak sudah, SMA kuliah Surabaya, saya di Petra, Ubaya. Nah saya bilang, saya nggak punya duit. Saya mutusin untuk kerja, cari duit, saya bilang. Oh iya, Surabaya. Akhirnya saya ke Surabaya. Tahun 90 Pak. Akhirnya saya bekerja di sebuah bank swasta, Bank Rama. Mungkin kalau Bapak Ibu ke Kembang Cepun, Jembatan Merah, pojok itu ada Bank Rama dulu di situ. Nah, saya lihat berjalan, kalau di bank ini kalau nggak kuliah nggak akan naik stepnya. Setelah itu saya memutuskan untuk kuliah sambil bekerja. Nah, kuliah sambil bekerja ini yang saya lihat mau universitas mana yang memberikan peluang untuk kuliah sambil bekerja. Waktu itu saya dengar survei Untak 17 Agustus 45 di Semelwaru. Akhirnya saya berkuliah di sana. Banyak suka duka menjadi seorang mahasiswa yang nggak punya duit. Meskipun saya bekerja di bank, waktu itu saya ingat gaji saya cuma 175.000 waktu itu, oh nggak salah. Nah, waktu kita mau UTS, UAS itu kan harus bayar di depan. Jadi saya diberikan kesempatan untuk buat surat keringanan gitu. Kalau mau ikut harus minta surat keringanan di stempel. Itu yang terus kita lakukan. Sampai tahun 95 saya juga memutuskan untuk berhenti sementara 1 tahun. Habis itu kuliah lagi, lulus tahun 97. Seperti itu. Saya bekerja di Bank Rama dari teller, ngitung duit.
Kalau teman-teman pegawai bank pertama paling enggak dimasukin ke teller dulu ngitung duitnya orang. Seperti itu. Berjalan setahun 2 tahun saya dipindah ke back office. Nanganin giro, konsumen, clearing, inkaso dan lain-lain. Setelah itu saya setahun lebih saya naik lagi ke accounting. Di accounting saya 1 tahun belajar itu namanya membuat neraca perbankan di situ. Setelah itu saya naik lagi menjadi staf ekspor import di perbankan selama 1 tahun. Setelah itu naik lagi ke account officer. Nah, account officer mungkin Bapak Ibu udah dengar ya, kalau perbankan ini biasanya yang sering nawarin kredit, jaminan, modal kerja dan lain-lain. Itulah petugas account officer. Setelah itu saya lihat perbankan ini waktu itu gonjang-ganjing, ada kerusuhan tahun 98 itu kan. Nah, saya memutuskan, waduh, waktu itu saya masih bujang, belum nikah. Saya mempunyai keinginan keras, pastinya logika semua bahwa saya ini mampu, saya itu harus berhasil dan sebagainya. Benar, tahun 98 saya memutuskan untuk mundur, waktu itu kolaps, Bank Rama mau tutup. Jadi saya apply visa ke Amerika. Bapak Ibu, waktu tahun 98 itu eksodus, orang-orang Chinese dipermudah untuk ke luar negeri. Akhirnya saya dapat visa 1 tahun. Visanya adalah pasti vacation, berlibur, bukan bekerja. Jadi waktu itu saya akhirnya dapat, saya memutuskan pergi ke Amerika. Padahal kehidupan saya waktu di perbankan itu sudah cukup lumayan enak. Saya punya mobil Votura yang saya supirin sendiri untuk ngantar jemput karyawan pagi-pagi, karyawan bank di Surabaya, keliling. Tapi karena saya ingin maju, saya bersikeras dengan keinginan, segala ego saya memutuskan untuk berangkat ke Amerika. Berangkatlah saya jual itu habis mobil apa untuk sangu saya ya ke Amerika. Nyampe di Amerika saya ingat saya transit di Newark, di Taiwan, Newark. Habis itu saya ingat betul landing jam 4 pagi. Jadi kalau di pesawat itu Bapak Ibu kita cuma tidur dibangunin, mau makan apa? Tidur lagi. Karena hampir 12 jam, 15 jam kalau nggak salah, lebih ke sana. Habis itu waktu di imigrasi, saya masuk ke toilet, saya ini udah gemetaran. Karena saya nggak pernah ke negeri orang, apalagi mempunyai niat kerja tapi ilegal. Secara psikis, pasti kita akan merasa, aduh ini jangan-jangan nanti saya ketangkep nih. Saya ini tidak bisa lepas nih. Pada saat masuk imigrasi itu dipisah. Jadi yang citizen warga negara Amerika sendiri, yang bukan sendiri. Baris itu panjang. Setelah itu petugas imigrasinya keliling satu-satu sampai ke belakang dilihatin tuh mukanya itu. Tiba giliran saya waktu di imigrasi, yang saya ingat betul, yang interogasi saya itu yang mau ngecap stempel itu adalah bapak-bapak tua 50-an lebih, hampir 60, rambutnya putih gemuk. Dia lihat saya, dilihat, saya ngeliat ya pasti grogi, karena dia udah pengalaman ngelihat wajah saya ini yang sudah nggak mencurigakan, udah tahu. Lalu dia bilang ID, paspornya udah dipegang, ID dia bilang, KTP. Saya keluarin KTP. Dilihat, KTP saya itu namanya Ferry Widajanto. Tapi paspor saya ini kan masih keturunan. Itu depannya namanya Nyo Kim Wee garing Ferry Widajanto. Udah, suruh minggir. Yuk,
Stay. Dipanggil petugas, saya dibawa. Di situ saya diinterogasi. Selama nggak tahu, kita nggak tahu jam berapa. Tas semua digeledah, semua ikat pinggang dilepas, sepatu dilepas. Habis itu, saya kan nggak bisa bahasa Inggris. Dia juga nggak bisa bahasa Indonesia. Lah, gimana caranya? Lah, ya udah, akhirnya saya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di TV nih, dimasukin di ruangan besar, tembok begitu, terus ada cuman kaca, terus dalamnya ada spring bed, terus dalamnya ada toilet aja kecil, gitu. Itulah saya ditempatin di situ, bayangin aja di situ. Saya pertama kali saya ke situ nempatin sel, istilahnya kan sel sementara, temporary di situ. Rasanya saya ini enggak nginjak tanah, melayang, enggak tahu apa yang saya perbuat. Akhirnya saya dikasih interpreter, dia pakai orang bahasa Indonesia, saya bilang, iya, saya di sini mau kerja. Udah, selesai. Karena saya nggak pernah berniat untuk berbohong waktu itu, gitu. Kalaupun berbohong, dia nggak percaya. Karena apa? Masalahnya apa? Nama saya. Nah, di Barat itu kalau nama berbeda itu masalah, gitu. Nggak bisa masuk ke Amerika. Akhirnya saya dipulangin. Saya ingat betul yang bawa saya itu bule gede-gede, saya tinggi segini, hitam, bawa pistol. Untungnya saya itu nggak dikecrek aja, gitu. Cuma dikawal berdua. Akhirnya saya pulang, saya mampir Taiwan lagi. Di sana saya ditempatin di ruang imigrasi. Jadi ya, kamu punya uang? Punya. Mana uangmu? Untuk beli makan. Akhirnya saya tiba di bandara Surabaya, yang jemput itu mama saya sama kakak saya. Mama saya cuma ngomong begini, udah, Tuhan itu punya rencana lain buat kamu. Setelah itu, saya tinggal lama dengan kakak saya di Surabaya, di Juanda, sambil cari kerja lagi. Saya rasanya nggak percaya karena sudah habis total, saya nggak punya apa-apa lagi. Mau apa? Jadi saya lihat TV waktu itu, ada John Hartman. Bapak Ibu mungkin kalau dengar John Hartman yang sering khotbah rambutnya putih, itu beliau ngomong begini. Waktu saya ingat ada orang yang tangan kanannya di bahu sakit sekali, dia bilang, dari perjalanan jauh, dia bilang. Saya begini, itu saya sembuh. Oh, luar biasa Tuhan. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap saya bersandar pada Tuhan, saya mengandalkan Tuhan apapun caranya. Saya akhirnya bekerja di berbagai industri, di perusahaan ekspor import, lalu diperbankan lagi di Ponegoro itu ada bank Vina Bank namanya. Setelah itu teman sepelayanan saya ikut sales Bapak Ibu di Surabaya, dan saya DK HB di Surabaya dan dibaptis di MDC Surabaya. Setelah itu saya ketemu teman saya, dia telepon, Fer, ya, kamu mau nggak kerja? Di mana? Di luar pulau. Oh, sebagai apa? Di otomotif, dia bilang. Ini bosnya dia ini ternyata teman kuliahnya di Petra, lagi cari orang. Gitu. Oh, kerja di mana? Di Balikpapan sama Samarinda. Oh, jauh ya Kaltim. Ya. Setelah itu teman saya udah nempatin di Balikpapan, akhirnya saya pikir-pikir lagi, ya udah saya ambil itu peluang di Samarinda. Buka cabang di Lergia, puji Tuhan. Saya tanya saudara di sana, oh bagus, sini kalau beli itu berani orangnya. Jadi saya ngembangin di Lergia 3 tahun, besar, beli tanah, bangun, lalu bos kasih saya kepercayaan lagi, cari tanah lagi, dealer fort, bangun sampai tutup. Setelah tutup, saya lari ke Makassar. Makassar di juga dealer Chevrolet, tidak lama tutup lagi. Saya ini bekerja di dunia otomotif terus seperti itu. Akhirnya saya
bertemu lagi dengan teman seiman juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini kebaikan Tuhan itu selalu menyertai saya. Meskipun prosesnya nggak enak, prosesnya pahit. Kadang kita bertemu dengan teman-teman yang nggak pernah kita duga, yang membantu itu kita itu yang nggak pernah kita pikirin, seperti itu. Akhirnya saya coba kontak. Oh, kamu mau kerja? Ya, waktu itu dia menjabat General Manager di Honda Arista Pekanbaru. Setelah itu saya apply, saya sempat nganggur 4 bulan itu waktu itu. Akhirnya apply, ya perlu proses, berdoa terus. Saya cuma berserah aja, Tuhan kalau memang kehendakmu ya sudah, aku ikut aja gitu. Kadang dulu waktu saya sebelum seperti sekarang ini, saya ini selalu Tuhan kayak ngatur gitu. Jadi kalau sekarang saya sudah manut aja deh, berserah aja. Apa yang Tuhan buat ya kita lakukan. Akhirnya saya diterima di Honda. Nah, itu lagi yang membuat saya mengucap syukur bahwa saya dikasih tahu diterima pada saat saya berulang tahun pada hari itu. Wah, puji Tuhan, kebaikan Tuhan itu luar biasa. Gitu. Akhirnya saya bekerja di Pekanbaru, saya ditempatkan di Pangkalan Kerinci, pegang 3 cabang pembantu, Pangkalan Kerinci, Perawang, sama Bagan Batu. Habis itu saya dipindah lagi, pegang Dumai. Dumai ini pangsa pasarnya sangat bagus karena sawit. Dumai, Duri, jadi saya berdua itu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign lagi karena orang tua udah sepuh. Nenek saya itu, mamanya mama saya itu 89 tahun, kemarin berulang tahun. Jadi beliau tinggal di Probolinggo, jadi orang tua saya masih hidup semua, puji Tuhan. Gitu. Setelah itu saya memutuskan untuk balik karena orang tua udah sepuh. Waktu itu sempat dengar juga orang tua jatuh, tabrak sepeda motor. Selesai, papa saya ikut panitia pembangunan waktu itu. Pulang pembubaran, nggak tahu kenapa malam itu dihantam motor, jadi jatuh, sempat panik, rusuknya patah 3, menusuk ke paru, telinganya keluar darah dua-duanya. Nah itu, tapi ya Tuhan itu baik, yang nolong juga ngasih tahu bahwa akhirnya ke Surabaya, ya puji Tuhan sampai sekarang baik, sehat gitu. Nah, perjalanan saya enggak sampai di situ. Jadi saya setelah dari Sumatera, Pekanbaru, saya memutuskan untuk cari kerja di Surabaya, Jawa Timur. Bertemulah teman-teman semua, jadi saya dapat memegang cabang juga di otomotif lagi, di dealer Wuling, Malang, di Jalan Sutoyo gitu. Setelah itu saya round lagi ke Tulungagung untuk beresin, ada cabang di situ. Nah, sebelumnya di situ saya ini memang berkeinginan udah mau kerja sendiri, udah capek ikut orang, jadi profesional industri otomotif sudah puluhan tahun. Umur saya udah, menurut saya ya cukup lah gitu. Tapi apa? Mau kerja opo? Mau dikerjain itu apa? Dengan kondisi COVID waktu itu. Seperti itu. Nah, puji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Akhirnya saya sebelumnya saya coba kontak-kontak adik saya ada di Tulungagung. Terus dia kenal sama punya bos, itu langganan kaca. Nah, pengusaha ini punya langganan yang buat di bidang aluminium. Gitu. Ya coba aja gitu, sambil berdoa terus
Waktu itu saya sudah di Tulungagung. Akhirnya saya coba ngerintis, ya tak selesi dewek, keliling dewek. Waktu itu ngangkat-ngangkat sendiri juga. Pernah juga, maaf, tulang pinggul saya ini kepelintir gitu. Jadi kita, waduh, ya puji Tuhan lah, sehat kembali. Jadi itu terus saya lakukan. Nah akhirnya berjalan ke sini berkembang, akhirnya istri yang pegang, saya tetap waktu itu saya bekerja di Wuling Tulungagung gitu, tetap. Setelah itu saya lihat lagi, saya ini kan orangnya nggak cepet puas sebenarnya. Jadi saya coba hal yang baru, saya melamar bekerja di perusahaan anak muda yang sekarang ini terkenal startup, e-commerce. Kalau teman-teman dengar OLX, Mobil 123, lalu Tokopedia, ya saya bekerja kurang lebih pekerjaannya kayak begitu, gitu. Tapi seiring sejalan, kok saya bilang, saya berdoa terus, ya akhirnya saya memutuskan bergumul untuk fokus ke bidang aluminium. Sampai sekarang, puji Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Apa yang nggak pernah kita lihat, nggak kita pernah dengar, bahkan nggak pernah kita pikirkan, Tuhan itu kasih ke orang yang mengasihi Dia. Saya juga ingat waktu itu ada seorang pendeta juga, saya dapat rema juga, mungkin Khotbah 11 ayat 6, bekerjalah pagi-pagi hari. Kita nggak tahu apa yang akan kamu berhasil, entah ini entah itu atau kedua-duanya sama baik. Seperti itu. Jadi mungkin penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya, keluarga saya sampai saat ini yang saya pegang adalah saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Kondisi apapun, tetap bersandar pada Tuhan. Kekuatannya luar biasa. Dan saya pun sampai saat ini tetap memang benar lingkungan itu mempengaruhi. Jadi saya tetap berkomunikasi, tetap menjalin hubungan dengan saya ikut satu perkumpulan namanya KBC. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar di sini. Kingdom Business Community. Nah, di situ saya banyak belajar, bertemu dengan orang-orang hebat. Kalau nggak salah di situ ada juga ex-direkturnya Astra, Pak Bambang, gitu. Dan juga pebisnis startup yang lain yang takut akan Tuhan, tapi menjalin community, namanya Kingdom Business Community. Mungkin kalau Bapak Ibu mau tahu, boleh info-info saya. Di situ banyak sekali manfaat yang saya dapat. Menjadi seorang pebisnis yang mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, saya juga diberikan kesehatan, keluarga semua sampai saat ini. Dan saya ingat betul, saya kalau doa kita harus spesifik, Bapak Ibu. Lucu sih, dengarnya lucu kadang. Tapi itu yang saya lakukan pada saat waktu di otomotif sampai sekarang. Jadi saya kalau doa pagi, Tuhan, Engkau gerakkan Kota Tulungagung, Blitar, Pare, Kediri, Trenggalek, bahkan ibu-ibu rumah tangga, teman-temannya, all-shop, reseller, bahkan produsennya juga. Engkau gerakkan membeli aluminium di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor Gang 2 nomor 1 nomor 16A. Karena apa? Bisa aja yang jual itu banyak aluminium. Tapi kalau kita doanya spesifik, orang kirimkan itu ke saya yakin. Dan terbukti, pagi-pagi ada yang cari. Saya tanya dari mana? Oh, saya dikenalin dari sini loh. Katanya di sini murah, katanya bagus. Oh iya, makasih. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi seperti itu kesaksian saya. Mungkin bukan kesaksian sharing aja lah. Semoga ini bisa
memberikan rema tersendiri buat Bapak Ibu dan mungkin adik-adik semua. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Apapun kondisi kita, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry, kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Puji Tuhan, biar ini boleh menjadi inspirasi buat kita semua dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kita menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak pernah ditinggalkan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan,
Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Karena Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Engkau menyediakan makanan di hadapan lawan-lawanku. Engkau yang membawa kami ke rumput hijau. Kami percaya kami tidak pernah sendiri. Kami tidak pernah sendiri karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Buka mata kami melihat rencana-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melihat jejak-jejak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami. Biar kami terus bergantung hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini berbicara Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus, buka rahasia firman-Mu bagi kami. Roh Kudus, singkapkan segala selubung yang membutakan mata hati kami. Urapi setiap kami, biar firman-Mu itu memerdekakan kami. Urapi guru-guru sekolah minggu, lawat anak-anak, berbicara Engkau dengan cara yang bisa dimengerti oleh anak-anak. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya puji nama Tuhan. Kalau kita masih ada sampai saat ini, kita sudah masuk di minggu ketiga di bulan Juni. Dan saudara, sudah setengah tahun kita lalui tahun ini saudara. Saya berdoa, saya berharap supaya setengah tahun ke depan bukan menjadi waktu-waktu yang sia-sia, bukan menjadi waktu yang percuma, tapi kita bisa mengisi hari-hari kita ke depan bersama dengan Tuhan dan kita bisa menemukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu tetap andalkan Tuhan. Saya sangat diberkati dengan kesaksian Pak Ferry saudara. Dari keluarga yang sangat sederhana tapi Tuhan membawa banyak pengalaman-pengalaman. Dan pengalaman itulah yang membuat kita semakin mengenal Tuhan saudara. Jadi apapun pergumulan, kesulitan, tantangan yang saudara hadapi hari-hari ini, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain. Karena lewat kesulitan itulah kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Lewat kesulitan itulah kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Yang penting kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang benar. Kita bisa meresponi dari sudut pandang yang benar. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk takut sebenarnya. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah. Tidak ada alasan bagi kita untuk putus asa saudara. Karena kita tahu kita ini di dalam rencananya Tuhan. Amin. Kita ada dalam rencananya Tuhan. Jangan putus asa karena itu semakin mendekatlah kepada Tuhan. Closer to God. Closer to God. Makanya sepanjang tahun ini saya percaya kita akan punya pengalaman-pengalaman yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu saya kemarin berbicara di rapat DPJ saudara. Kita rapat. Memang target kita sepanjang tahun ini supaya kita semakin closer to God. Sehingga kita bisa melihat dan mengenal Tuhan dengan jelas. Dan kita mengerti kehendaknya. Makanya mulai bulan depan kita sudah banyak program-program setengah tahun untuk latihan saudara. Mulai dari doa puasa 40 hari, doa puasa 10 hari. Ada banyak dan mulai bulan depan saudara kita punya program setiap bulan. Setiap bulan minggu pertama tanggal 1 sampai tanggal 7 saya mau ngajak kita semua melakukan gerakan doa puasa. Doa puasa itu berbicara apa sih? Berbicara bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyangkal keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita betul-betul merendahkan hati, memohon anugerah Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Memohon tuntunan Tuhan. Biar sepanjang bulan ke depan kita bisa melihat perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Amin. Jadi 6 bulan ke depan nanti kita akan adakan setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 kita ambil gerakan doa puasa saudara. Doa puasa.
Saya juga lagi bergumul untuk membentuk tim intercessor di gereja ini. Tim pendoa syafaat saudara. Yang betul-betul mau berdiri mewakili kota ini di hadapan Tuhan. Mewakili jemaat di hadapan Tuhan. Kita komitmen berdoa sungguh-sungguh buat jemaat. Berdoa sungguh-sungguh buat keluarga kita. Berdoa sungguh-sungguh buat gereja ini. Supaya ada terobosan. Supaya ada kebangkitan rohani. Supaya ada revival saudara. Amin. Saya lagi bergumul dan bagi saudara yang terpanggil, mari. Kita akan banyak doa, kita bertemu doa, nyembah. Kita minta lawatan Tuhan saudara. Dan saya percaya semua kebangunan rohani, semua kegerakan, semua terobosan, semua pemulihan selalu dimulai dari orang-orang yang sungguh-sungguh rindu mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mau menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau saudara pernah dengar cerita di Brownsville dan juga di Kanada, Azusa Street, itu daerah yang sangat kriminal. Tapi ketika ada orang-orang yang komitmen setiap hari berdoa, berpuasa untuk kebangunan rohani, terjadi lawatan Tuhan saudara. Kenapa Tuhan tidak lawat keluarga kita? Kenapa Tuhan tidak lawat usaha kita? Kenapa Tuhan gak lawat kota kita? Kenapa Tuhan gak lawat gereja ini? Tuhan lagi menunggu orang-orang yang mau duduk, merendahkan diri, berpuasa, menanggalkan segala egonya, memohon belas kasihan Tuhan. Karena itu mulai bulan depan kita akan lakukan ini saudara. Saya tidak terlalu banyak program saudara, program kita sudah terlalu banyak. Ngurusin penjara aja sudah capek saudara. Ya pemuritan aja kita HB belum mulai tahun ini saudara. HB belum mulai saudara, saking banyaknya program. Tapi dibalik semuanya itu yang terpenting kita semakin closer to God. Karena ketika saudara closer to God, melekat, mendekat, menyatu dengan Tuhan, hal-hal yang mustahil itu menjadi sebuah keniscayaan. Amin. Amin. Oke, mari saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah respon setelah diampuni dosanya. Kita orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Kita orang-orang yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Tapi seringkali saudara, respon kita itu seperti orang-orang yang tidak menerima anugerah. Kita meresponi dengan cara yang salah saudara. Kita mau lihat bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita baca Alkitab kita dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50, cukup panjang saudara. Tapi saya akan bacakan, saudara bisa lihat di slide. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 dikatakan seperti ini. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu ialah seorang pendosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahutnya, katakanlah guru. Jadi ya orang Farisi itu bernama Simon saudara ya. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar. Yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu.
Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau melihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ini kisah yang sangat menarik saudara ya. Kalau kita lihat suatu saat Tuhan Yesus diundang oleh seorang Farisi. Biasanya Yesus itu menyerang orang Farisi saudara. Kalau kita lihat Tuhan berkata kepada mereka, hai engkau keturunan ular beludak. Jadi orang Farisi itu benci banget sama Yesus saudara. Ahli Taurat dan orang Farisi. Siapa itu orang Farisi saudara ya? Orang Farisi adalah sekelompok pimpinan agama Yahudi ya. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat ya. Pada saat jamuan makan. Dan mereka suka pamer pakaian keagamaan. Suka berdoa di jalan-jalan saudara. Jadi agamawi banget. Ya. Dan menuntut orang memanggil mereka rabi. Paulus kan dia dari kelompok Farisi juga saudara. Paulus itu dulu dari kelompok Farisi. Jadi orang-orang yang betul-betul, ya kalau sekarang mungkin pendeta-pendeta yang sangat terhormat. Pendeta-pendeta yang pokoknya kalau kemana-mana selalu diutamakan. Dan kalau dia kemana selalu dipanggil om, dipanggil opung, dipanggil aduh pokoknya sangat mulia sekali saudara. Dan dia memanggil Yesus makan. Kelihatannya orang ini bukan orang yang menentang Yesus, dia orang yang netral saudara. Di tengah-tengah Tuhan Yesus datang ke sana. Ada seorang perempuan. Dan Alkitab katakan dia ini perempuan pendosa. Di kota itu terkenal sebagai pendosa. Nanti kita lihat. Bagaimana mungkin bisa perempuan itu bisa masuk saudara. Coba saudara bayangkan tiba-tiba saya ngundang pendeta-pendeta besar di Indonesia. Saya tidak usah sebut nama. Pendeta yang sangat terkenal. Saya ajak makan di rumah saya. Tiba-tiba nyelonong pelacur datang ke rumah saya saudara. Kira-kira masuk akal gak saudara? Hah? Rasanya gak masuk akal saudara. Pasti sebelum dia masuk ke rumah saya Daud sudah bilang gak boleh. Ada urusan di dalam lagi penting pertemuan. Betul gak saudara? Manda pasti sudah gak boleh, gak boleh. Apalagi dia tahu ini pelacur. Dia lagi saudara. Tapi perempuan ini gigih dia masuk ke rumah Simon saudara. Wow luar biasa. Siapa wanita ini? Wanita pendosa dan kemungkinan besar perempuan ini perempuan sundal. Seorang pelacur. Jadi ada sebuah kontradiksi saudara. Yesus hadir di rumah Simon, di situ ada Simon dan di situ ada pelacur. Ada 3 tokoh di sini yang luar biasa. Sebenarnya ada lagi orang-orang Farisi lain yang ngegosipin Yesus saudara. Tentang wanita ini. Bagaimana sikap Simon? Bagaimana sikap Simon yang begitu rohani, yang begitu terhormat, yang begitu dihargai oleh orang yang dipanggil oleh rabi. Bagaimana dia memperlakukan Yesus? Ternyata Simon ini bukan orang yang percaya kepada Yesus. Dia tidak percaya kalau Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak percaya bahwa Yesus seorang nabi. Dan dia tidak mengasihi Yesus.
Namun dia tidak menentang Yesus. Dia tidak percaya, dia tidak mengasihi, tapi dia tidak menentang. Banyak enggak orang model kayak gini saudara? Banyak. Tapi kenapa dia mengundang Yesus? Coba kita lihat di ayat 39 tadi saudara. Dikatakan seperti ini. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi. Jadi dia gak percaya kalau Yesus nabi sebenarnya. Seharusnya kalau dia nabi, dia tahu siapa perempuan ini. Dia gak percaya. Saudara, berapa banyak orang Kristen? Ke gereja sih ke gereja. Tapi percaya Yesus? Enggak. Mengasihi Yesus? Enggak. Cuman dia gak menentang Yesus. Pokoknya ya diundang datang ke gereja, datang aja. Itu yang dilakukan oleh Simon, seorang Farisi ini. Dan tidak sedikit hamba Tuhan juga yang mengaku hamba Tuhan, sebenarnya mereka gak percaya Yesus. Hati-hati saudara. Sejauh mana kita betul-betul percaya bahwa Yesus Tuhan. Sehingga perlakuan kita kepada Yesus itu gak sembarangan. Karena Simon tidak percaya bahwa Yesus nabi, karena Simon tidak percaya bahwa Yesus Tuhan, dia tidak memperlakukan Yesus dengan baik. Kalau saudara tahu budaya Yahudi saudara, setiap ada tamu, itu selalu disediakan air untuk mencuci kaki. Kenapa? Karena di sana itu kan padang pasir ya, banyak debu saudara, kotor. Makanya kenapa perempuan di sana pakai jilbab saudara, pakai tudung. Dan kalau mereka mau masuk ke rumah, mereka harus cuci kaki supaya masuk, cuci tangan, cuci kaki, mereka baru masuk. Tetapi Simon tidak melakukan itu kepada Tuhan Yesus. Ya udah masuk aja. Artinya dia tidak menghargai Yesus. Makanya Tuhan katakan kepada dia saudara di ayat 44 tadi saudara. Dikatakan, dan sambil berpaling kepada perempuan itu ia berkata kepada Simon, engkau melihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk apa? Membasuh kakiku. Banyak orang Kristen itu saudara sama Tuhan itu ya sembarangan lah. Gak begitu menghormati Tuhan. Seolah-olah tidak butuh Tuhan. Ya kalau doa asal doa. Kalau ke gereja kalau lagi sempat. Kalau pelayanan kalau mau. Kalau lagi mood, kalau enggak mood. Yesus itu bukan alternatif. Pertanyaannya kenapa? Simon mengundang Yesus. Simon mengundang Yesus. Ya mungkin dia pikir ya sebagai hiburan lah. Kan Yesus terkenal saat itu buat mujizat. Tuhan Yesus buat waduh hebat terkenal. Diundang. Akhirnya namanya Simon jadi populer kan. Ya, kan banyak kan sekarang hamba-hamba Tuhan. Pakai nama Yesus supaya subscribernya banyak. Supaya terkenal namanya. Itu yang dilakukan oleh Simon ini. Berapa banyak orang Kristen memakai nama kekristenan hanya untuk kepentingannya sendiri. Memakai nama Yesus supaya dia kelihatan terkenal, hebat dan... Padahal sebenarnya dia gak menghormati Tuhan. Gak menghormati Tuhan. Saya kadang kalau lihat di YouTube perdebatan-perdebatan para hamba-hamba Tuhan. Aduh memakai nama Yesus. Dengan judul-judul yang kontroversi, yang betul-betul supaya subscribernya naik. Itu yang dilakukan Simon. Tapi sesungguhnya dia gak mau tahu siapa Yesus sebenarnya. Yang penting ya saya diberkati. Yang penting saya dihibur. Yang penting saya dikuatkan. Bukankah ini yang sering dialami kita sebagai anak Tuhan? Kita nggak mau tahu siapa Yesus, kita nggak mau tahu apa rencananya, kita nggak mau tahu apa kehendaknya. Pokoknya saya datang kepada dia supaya saya disembuhkan, supaya saya ditolong, supaya saya diberkati, supaya saya terhibur. Bagi saya itu sudah cukup. Kita nggak ubahnya seperti Simon, orang Farisi ini.
Ada banyak orang Kristen memperlakukan Yesus seperti Simon, orang Farisi. Memperlakukan Yesus, mengundang Yesus dalam hidupnya, tapi tidak memperlakukan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Dia hanya membutuhkan Yesus sebagai penolong, pembuat mujizat, pemelihara, hingga tidak menghormati Tuhan Yesus sebagaimana mestinya. Akibatnya hidup tidak pernah berubah. Makanya lihat ciri-ciri orang kayak gini. Kalau lagi susah itu datang, waduh, semua jadwal doa diikutin. Kalau lagi susah, begitu dia berkati, lupa alamat gereja. Lupa. Berangkatnya sih dari rumah, mau kemana? Ke gereja. Nyampenya di mana? Di mall. Saya berharap kita terhindar dari sini. Kita terhindar dari sini. Karena itu tidak akan mengubah hidup kita, itu akan membuat hidup kita berputar-putar sampai satu titik kita mati, kita kaget. Lu saya gak kemana-mana. Saya gak menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saya. Dan Tuhan katakan, aku tidak ginosko kamu. Aku gak menikmati engkau. Enyah dari hadapanku, hai engkau para pembuat kejahatan. Kita belajar dari sikap wanita ini, saudara. Wanita pendosa. Dia dikenal sebagai wanita pendosa. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan bilang gini, saudara. Kadang kita ini munafik, dia bilang. Ketika kita berjalan dan situ ada pelacur, kadang kita yang hamba Tuhan berpikir kapan saya bisa ke pelacuran. Walaupun kita gak melakukan. Sementara pelacur ini kapan saya bisa kayak pendeta itu. Bisa berubah dan dipakai Tuhan. Hati kita ini mencerminkan siapa diri kita. Coba kita lihat bagaimana wanita ini, saudara. Luar biasa. Mungkin dia sudah capek dengan hidupnya. Dia cari kebahagiaan lewat pelacurannya. Ternyata dia nggak temukan itu. Mungkin dia punya banyak uang. Makanya dia bisa beli minyak wangi buat Yesus. Karena saat itu minyak wangi mahal, saudara. Dia bawa minyak wangi, saudara. Tapi bagaimana respon dia? Yang pertama saya temukan gini. Wanita berdosa ini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia menghargai setiap kesempatan yang ada di depan matanya. Lukas 7 ayat 37 sudah katakan, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ada banyak orang yang tahu bahwa Yesus sedang di rumah orang Farisi. Dan mereka tidak tertarik. Tetapi wanita ini, dia sadar, ini kesempatan. Saya harus berurusan dengan Tuhan. Belum tentu saya punya kesempatan kedua. Belum tentu saya bisa ketemu dia lagi. Apapun resikonya, sekalipun harus dihalangi, dia masuk ke sana, saudara. Dia hargai setiap kesempatan perjumpaan dengan Tuhan. Di saat orang lain tidak menghargai. Berapa banyak dari kita menghargai kesempatan yang Tuhan kasih? Kita nggak punya banyak kesempatan, saudara. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk mengasihi Tuhan. Kesempatan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kesempatan itu mahal, saudara. Satu-satunya yang kita nggak bisa beli itu kesempatan. Saya bilang sama anak-anak muda, masa mudamu ini kesempatan engkau membangun karaktermu,
membangun imanmu, membangun pelayananmu. Makanya ketika saya masih mahasiswa saudara, hampir seluruh hidup saya tidak sia-siakan. Begitu saya bertobat, hobi-hobi saya tinggal saudara. Hari-hari saya pakai cuman belajar, kuliah, pelayanan, nginjil, merenungkan firman, persekutuan. Setiap teman-teman saya ngajak jalan-jalan, saya bilang oh enggak, saya enggak punya waktu untuk itu. Karena saya berpikir gini, belum tentu saya masih punya kesempatan untuk bisa melayani Tuhan seperti ini. Belum tentu, apalagi kalau saya sudah menikah nanti. Hidup saya akan disita oleh istri saya, akan disita oleh anak saya. Mumpung saya bebas. Makanya saat itu saya putuskan untuk tidak pacaran saudara. Kesempatan mahal. Dan Tuhan bangun mental kita di sana, karakter kita. Jangan sampai ketika kita sudah di ICU, baru kita bisa mengerti arti sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan. Baru kita mengerti arti kesempatan untuk bertobat. Berapa banyak saya temukan orang, ketika dia masih sehat, masih kuat, diajak ke gereja enggak mau. Diajak pelayanan enggak mau. Diajak bertobat kita malah dibully. Begitu dia sudah mau mati, sudah sekarat, dia tolong telepon Kak Fri. Doain Kak Fri baptis supaya membaptis. Hei, waktu engkau muda disuruh engkau dibaptis, kenapa enggak mau? Ketika engkau sehat enggak mau. Kita pikir Tuhan itu bisa dipermainkan. Saudara perhatikan, kesalahan terbesar orang, dia pikir gini, nanti mau mati saya bertobat. Hei, lihat, jiwa kita ini punya selera saudara. Punya selera. Kalau engkau tidak bangun dari sekarang sampai mau mati pun kau gak punya selera untuk Tuhan. Sampai mau mati pun. Yang mungkin dibaptis, didoakan. Tapi apakah dia melekat kepada Tuhan? Tidak. Selera jiwa itu harus dibangun sama seperti makanan. Saya pernah cukup lama makan nasi merah saudara. Dan cuman makan sayur. Cukup lama saudara. Mengubah selera dan itu setengah mati saudara. Selera makan itu setengah mati saudara. Setengah mati. Sudah berjalan hampir setahun. Tiba-tiba coba nasi putih saudara. Coba yang minyak-minyak. Mau kembali ke selera yang sudah dibangun. Gak bisa. Sama. Kalau selera jiwamu ini sudah dosa. Memberontak kepada Tuhan. Tidak taat kepada Tuhan. Tidak mencintai Tuhan. Jangan berharap ketika engkau mau mati bisa tiba-tiba engkau berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Enggak, mungkin mulut kita berkata mengasihi tapi hati kita tetap memberontak kepada Tuhan. Selera itu harus dibangun dari sedini mungkin. Saya dulu rajin olahraga, renang saudara. Setiap renang itu 2 kilometer non-stop saudara. Jalan kaki 10 kilometer non-stop. Saya lakukan itu lebih setahun. Tiba-tiba COVID. Ada alasan untuk tidak olahraga saudara. Sekarang mau memulainya lagi. Aduh setengah mati gak bisa saudara. Gak bisa. Karena dia berbicara selera jiwa. Begitu juga dengan kekristenan. Spirit. Mungkin kau pikir mau mati nanti saya tiba-tiba bisa mencintai Tuhan, percaya sama Yesus. Engkau tidak akan pernah bisa percaya sama Yesus. Ada orang bilang gini, Pak, itu orang yang mati di atas kayu salib sebelah kanan Tuhan Yesus, kok tiba-tiba berubah? Perhatikan. Orang yang mati di sebelah kanan Tuhan Yesus itu bukan penjahat kriminal. Kemungkinan orang ini orang zelot. Orang-orang yang sungguh-sungguh suka mengasingkan diri, suka mencari Tuhan, tapi mereka memberontak kepada kaisar, sehingga mereka menjadi tahanan politik dan mereka dihukum. Jiwanya sebenarnya mencari Tuhan. Makanya ketika Tuhan bilang, ketika dia mau mati bilang, Guru, Tuhan, kalau engkau datang kembali ingatlah akan aku. Jiwanya itu menjerit mencari Tuhan. Ternyata di atas kayu salib dia temukan ini Tuhan yang saya cari. Makanya begitu mudah dia terkoneksi. Tapi yang
Di sebelah kiri Tuhan Yesus, dia penjahat kriminal. Dia sulit mempercayai bahwa Yesus ini Mesias. Makanya jangan heran ya, anak-anak kita yang tidak terbiasa kita latih untuk cinta Tuhan dari kecil. Begitu rusak, dibawa ke gereja. Tolong dong supaya anak saya ini bertobat. Dia rusak anaknya selama belasan tahun. Dia pikir dalam 1 bulan di gereja berubah. Gereja itu bukan simsalabim. Dibangun, dibentuk, diproses. Wanita ini tahu kesempatan, saudara. Waduh, kalau saya nggak ketemu Yesus hari ini, belum tentu saya bisa ketemu dia lagi. Akhirnya, wah ini tokoh agama, terkenal, dia nggak peduli. Dia nggak peduli, saudara. Dia terobos, dia datang. Sejauh mana kita menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk merenungkan firman, untuk mengasihi, untuk melayani Tuhan. Jangan sampai satu saat nanti ketika engkau sudah terbaring di kasur, engkau menangis bilang, Tuhan kasih saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Tuhan bilang gombal. Gombal. Mari kita belajar menghargai setiap kesempatan. Saya ini pelayanan di penjara itu dari tahun 2003. Artinya 19 tahun, saudara. Ratusan napi bilang gini, Kak Fri, pokoknya keluar saya dari penjara, saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh serahkan hidupku pada Tuhan. Ratusan. Keluar dari penjara, say goodbye. Kenapa? Karena gak mampu jiwanya untuk menerobos perkara-perkara rohani. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dosa itu terlalu kuat karena dia gak mau meninggalkan itu. Harusnya, maka saya bilang orang-orang yang ada di penjara, tinggalkan itu di sini. Kalau enggak, kau akan balik lagi ke sini. Jangan main-main, saudara, dengan kesempatan. Mata kepala saya melihat bagaimana orang tidak punya kesempatan untuk bertobat, saudara. Meninggal kecelakaan, gak punya kesempatan bertobat. Kadang hati saya hancur, bilang Tuhan, kasihan dia. Tuhan bilang apa? Dia tidak perlu dikasihani. Dia tidak pernah menghormati aku. Memang dia menginginkan dirinya untuk dibinasakan. Kalau kau dengar khotbah ini hari ini, itu artinya kesempatan untuk kita sungguh-sungguh mau bertobat. Kesempatan untuk kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Kalau engkau tidak serahkan hidupmu untuk Tuhan, engkau tidak serahkan waktumu untuk Tuhan, engkau tidak serahkan tenagamu untuk Tuhan, maka iblis yang akan mengambil waktumu. Iblis yang akan mengambil tenagamu. Iblis yang akan memakai hidupmu. Karena kita nggak ada pilihan. Kalau kita tidak di pihak Tuhan, kita pasti di pihak iblis. Kalau kita tidak sedang melayani Tuhan, kita pasti sedang melayani iblis. Kalau kita tidak sedang menyenangkan hati Tuhan, kita pasti menyenangkan hati iblis. Pilihannya cuma ada itu. Jadi tidak ada netral seperti Simon ini. Simon ini berusaha netral. Dia sih gak menentang Yesus, tapi dia gak percaya Yesus. Tapi kenapa mau Tuhan Yesus datang ke rumahnya? Karena Tuhan mau kasih kesempatan kepada dia. Tapi dia gak hargain. Justru wanita pelacur yang menghargai, saudara. Yang kedua, wanita ini datang kepada Tuhan Yesus dengan iman, penuh kasih, kerendahan hati, dan penghormatan tertinggi. Lihat, dia datang sama Tuhan Yesus bukan asal-asal. Berapa banyak kita datang sama Tuhan itu asal-asal. Seolah-olah Tuhan yang butuh kita. Halo, come on. Miliaran mungkin malaikat di surga melayani Tuhan. Sesungguhnya kita, Tuhan gak butuh kita, saudara. Saudara tahu, kalau saudara lihat videonya, saudara. Jagat raya ini, alam semesta. Ya, kalau saudara lihat,
planet itu ada miliaran. Ya, matahari itu ada miliaran. Bumi ini dibandingkan jagat raya itu cuma debu. Artinya begitu bumi ini dihanguskan oleh Tuhan, ini alam semesta ini berjalan normal. Tetapi yang debu ini Tuhan perhatikan sedemikian luar biasanya, dia datang dari sorga menjadi manusia ke bumi. Mati untuk saudara dan saya. Saudara coba bayangkan ada orang mati, rela mati demi menebus seekor semut. Dia rela dihukum mati demi menebus seekor semut. Kalau bukan karena cinta yang luar biasa, gak mungkin. Karena ada ribuan jutaan semut lain yang cuma ditiup aja bisa mati. Tapi itu yang Yesus lakukan. Kita ini ibarat, mungkin semut pun lebih layak dari kita dibandingkan jagat raya ini. Tapi dia datang dari sorga, dia turun menjadi manusia. Dia hidup sebagai manusia, dia mati disalibkan supaya kita dilayakkan menjadi anaknya. Tapi kita kurang ajar sama dia. Kita gak menghargai dia, kita tidak menganggap dia penting. Masih ada yang lebih penting daripada Yesus. Wanita ini sadar betul siapa dirinya. Dia gak layak di hadapan Tuhan. Tapi dia tahu kasihnya Bapa. Dia tahu kasihnya Tuhan Yesus. Dia sadar dia wanita berdosa. Dia gak layak untuk diterima. Dia gak layak untuk dihargai. Tapi dia punya iman bahwa Yesus pasti mengasihi saya. Makanya dia datang dengan apa saudara? Dengan iman. Dia datang dengan segenap kasih yang ada pada dirinya. Selama ini cintanya dia kasih kepada orang lain. Dengan hawa nafsunya. Dia mau kasih cinta yang murni kepada Yesus. Dan dia datang bukan dengan kesombongan. Dia datang dengan kerendahan hati. Dan dia tahu ini pribadi bukan pribadi biasa. Dia kasih penghormatan tertinggi. Tidak ada yang boleh dihormati melebihi pribadi Yesus ini. Baca. Lukas 7 ayat 37-38 dikatakan gini. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli, pualam berisi minyak, saudara. Jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa, Alkitab katakan. Halo, dia gak mau datang sama Tuhan dengan tangan hampa. Dia bawa hartanya yang terbaik, modalnya untuk menjangkau pria, yaitu minyak wangi, saudara. Halo, dia bawa modalnya kepada Yesus, saudara. Apa yang dia lakukan? Sambil menangis, menyadari saya gak layak. Tuhan, saya gak layak, aku butuh belas kasih-Mu. Saya gak layak. Saya gak layak di hadapan-Mu. Dan dia tidak berani di depan Yesus. Bagi dia di belakang Yesus saja sudah cukup. Yang penting Yesus tahu kalau dia sedang ada di situ. Dia tidak harus diutamakan sama Yesus. Bagi dia yang penting Yesus sudah tahu saya datang kepada dia sudah cukup bagiku karena saya gak layak. Dia nangis. Berdiri di belakang Yesus. Tetesan air mata dia itu membersihkan debu-debu yang ada di kakinya Yesus. Yang seharusnya yang bersihkan itu adalah Simon. Sampai air matanya membersihkan kaki Yesus yang penuh dengan debu. Tidak cukup sampai di situ, saudara.
hal yang paling berharga bagi wanita Yahudi yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, rambutnya. Rambut ini gak boleh dikeluarkan, saudara. Hanya suaminya yang boleh melihat. Dia uraikan rambutnya, saudara. Saya gak layak memegang tangannya. Kakinya pun sudah berharga bagi saya. Dia lap kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Penghormatan yang tertinggi bagi seorang wanita ketika rambutnya diuraikan. Itu harga dirinya sudah gak ada lagi, saudara, di depan siapapun. Sudah gak ada lagi harga dirinya. Udah gak penting harga dirinya. Udah gak penting. Dia lap, saudara. Dengan lembut dia lap. Habis dia lihat, dia cium. Dia bilang, I love you God. I love you so much. Aku ingin merasakan cintamu. Saya tahu saya tidur dengan banyak laki-laki. Saya tidak pernah merasakan cinta. Ada banyak orang yang datang sama saya, perhatian sama saya. Tapi gak dapatkan cinta. Saya tahu cintamu itu cukup bagiku. Dia cium kakinya Yesus. Bilang, I love you. Dia ambil hartanya yang terakhir, minyak. Minyak itu lambang pengurapan, saudara. Ruangan itu penuh dengan aroma. Bukankah ini esensi penyembahan? Bukankah ini esensi proskuneo? Bukan cuma sekedar bernyanyi penyembahan itu. Bukan sekedar bermain musik penyembahan itu. Tapi penyembahan itu adalah proskuneo, mencium kakinya. Ekspresi penghormatan tertinggi, kekaguman tertinggi. Wow. Tuhan nikmati bukan cuma parfum dari wanita ini. Tapi sikapnya yang menyembah itu memuaskan hati Tuhan. Yang memuaskan hati Tuhan bukan uangmu. Halo. Tetapi sikapmu yang betul-betul menghormati Tuhan, mengagumi Tuhan, meninggikan Tuhan, mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Sampai harga dirimu udah gak penting lagi. Demi ekspresi kekagumanmu sama Tuhan. That's worship. Itulah penyembahan. Dia datang dengan iman, penuh kasih, kerendahan hati, dan penghormatan tertinggi. Seberapa penting Yesus bagi kita? Seberapa kita mengasihi Yesus? Seberapa kita menghormati Dia? Atau kita hanya seperti Simon, kita nggak mau tahu tentang Dia. Pokoknya Dia berkati saya, Dia sembuhkan saya. Dia hibur saya, Dia tolong saya. Engkau menjadikan Yesus budakmu, bukan Tuhanmu. Itu yang dilakukan oleh Simon. Iman wanita ini membuat dia berani masuk ke rumah Simon orang Farisi. Wow, di tengah-tengah enak makan, saudara. Ada gangguan wanita ini, tapi Yesus tidak melarangnya, saudara. Dengan penuh kasih dan kerendahan hati dan penghormatan tertinggi, Dia basuh kakinya itu. Dengan air matanya, Dia menyekanya dengan rambutnya, saudara. Dan menuanginya dengan minyak wangi. Apa yang terbaik dalam dirimu yang bisa kau berikan kepada Tuhan? Minyak wangi, harta terbaiknya Dia. Penghormatannya, rambutnya itu penghormatannya Dia. Semua yang terbaik, penghormatan Dia, hartanya, semua Dia berikan kepada Yesus. Wow. Ini yang membuat Yesus terpesona sama Dia, saudara. Matanya Yesus tersorot. Kira-kira seperti ini, saudara. Lihat. Coba lihat wanita ini. Dia gak berani di depan Yesus.
dia seka. Rambut merupakan mahkota bagi wanita Yahudi dan tidak boleh terurai dan harus ditudungi. Kaki Yesus kemungkinan besar sangat kotor, debu. Maka setiap tamu yang masuk ke rumah harus mencuci kaki, tetapi Simon tidak memberikan kepada Yesus untuk mencuci kaki. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya apa? Apa yang dilakukan wanita ini menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan katakan gini, dosamu diampuni. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Artinya gini, saudara. Kalau engkau merasa engkau diampuni Tuhan, engkau akan berbuat kasih. Kalau engkau betul-betul menerima pengampunan itu, engkau harus berbuat kasih. Kalau engkau tidak bisa mengasihi Tuhan, engkau hanya orang Kristen, engkau tidak menerima pengampunan itu. Engkau menolak pengampunan itu. Wanita ini sadar, aku sudah diampuni. Makanya dia berbuat kasih. Mari kita deteksi hidup kita, benarkah kita mengasihi Tuhan? Itu mencerminkan engkau menerima pengampunan itu, saudara. Yang kedua, wanita ini dapat jaminan keselamatan. Wow. Lukas 7:50 dikatakan gini, saudara. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang benar, iman yang dibuktikan dengan tindakan mengasihi Yesus. Kalau engkau bilang engkau beriman tapi engkau tidak mengasihi Yesus, itu cuman imajinasi, bukan iman, saudara. Itu cuman hayalan. Pergilah dengan selamat. Perenung dengan kita, saudara. Bagaimana kita bersikap terhadap Yesus? Saya minta pemain musik semua maju. Seperti Simon atau seperti orang Farisi? Simon orang Farisi atau wanita berdosa yang diampuni dosanya? Bagaimana kita memandang Yesus? Mari kita bangkit berdiri. Mari kita renungkan, saudara. Kita tidak punya banyak waktu. Belum tentu kita punya kesempatan. Jesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sama-sama katakan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Yes, Jesus. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. dengan segenap hati katakan Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku.
tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Saudara, mungkin kau merasa tidak layak di hadapan Tuhan seperti wanita ini. Kau merasa terlalu banyak dosa Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menolak kita. Asal engkau datang kepada Tuhan dengan iman, dengan kasih, dengan penghormatan tertinggi. Tuhan sangat menghargai kita. Asal kamu berkata, Tuhan, aku mau melayani Engkau, aku mau mengasihi Engkau. Kalau ada dari antara saudara mau berkata, Tuhan, ini aku mau sungguh-sungguh. Sekalipun banyak orang gak setuju, tapi aku mau. Letakkan tangan di dada, saya akan berdoa buat engkau. Bapa, lihat anak-anakmu Tuhan. Mereka rindu. Mungkin mereka selama ini dari jauh memandang kapan saya bisa dipakai Tuhan. Kapan saya dipulihkan Tuhan. Sama seperti wanita ini menanti-nantikan. Kami tahu inilah waktunya Tuhan memulihkan kami. Kau ada di tengah-tengah kami. Kami mau mengambil waktu ini, kami mau menghargai kesempatan ini untuk berkata, Tuhan, pakai aku. Pakai aku sampai Tuhan memanggil aku. Roh Kudus. Lawat umatmu, pulihkan, gantikan Tuhan. Segala kehinaan mereka menjadi kemuliaan. Segala belenggu dosa dilepaskan dalam nama Yesus. Mampukan kami mengasihi Engkau. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami mau punya hati seperti wanita ini. Ampuni kami kalau masih ada berhala di dalam hidup kami. Masih banyak hal yang lebih berharga dari Tuhan bagi kami. Ampuni kami. Kadang ego kami, harga diri kami, kehormatan kami begitu penting bagi kami. Sampai kami gak bisa merasakan kasih-Mu. Sampai kami gak bisa mengalami kasih-Mu. Ampuni kami. Ampunkan kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Pulihkan umat-Mu. Berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kota Gunung Agung. Ku berdoa turun aku, penuh kemuliaan-Mu, turun aku bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kota Gunung Agung. Ku berdoa turun aku, penuh kemuliaan-Mu, turun aku bagi kemuliaan-Mu. Kami bawa kota ini di hadapan Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kota ini. Kami terus menanti-nantikan Tuhan lawat kota ini. Kami
Kami terus menanti-nantikan Tuhan lakukan pembangunan rohani di kota ini. Lawat, pulihkan kota Tulungagung. Berkati kota ini Tuhan. Berkati kota ini. Berkati pemerintahan kota ini. Kami bawa para pemimpin-pemimpin di kota ini, mulai Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua pegawai negeri sipil, eksekutif, yudikatif, legislatif yang ada di kota ini. Beri mereka hikmat bijaksana takut akan Tuhan dalam mengelola kota ini. Tuhan sendiri yang menuntun mereka. Segala rancangan-rancangan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan gagalkan. Segala kecurangan-kecurangan yang ada Tuhan bongkar. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, pakai mereka menjadi berkat. Seperti Engkau memakai Yusuf, seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego, dan namamu dimuliakan. Berkati ekonomi kota ini, berkati keamanan kota ini. Pulihkan gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Biar kami bisa menjadi terang, menjadi berkat di kota ini dan namamu dimuliakan. Kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan. Ajar kami untuk menghormati Tuhan. Ajar kami untuk taat kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Berkati kami sepanjang minggu ini. Berkati setiap umat-Mu. Lindungi dari segala panah api si jahat. Dari tipu muslihat iblis. Dari serangan kuasa kegelapan. Dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit. Dari keinginan-keinginan yang jahat yang mendukakan hati-Mu. Lepaskan setiap kami dari belenggu dosa, belenggu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami, istri, orang tua dengan anak sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari umat-Mu. Cukupi kebutuhan umat-Mu, tolong mereka dalam segala permasalahan mereka. Pakai setiap umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, berkati dengan hikmat bijaksana takut akan Tuhan. Lindungi mereka dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai umat-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Lindungi mereka dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati mereka melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Berikan hikmat bijaksana takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Kami bersyukur, kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Anugerahnya itu cukup bagi kita. Karena itu pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu akan perkasa di bumi. Engkau akan sebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidup akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami membuat